Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah perencanaan transportasi dengan anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Khairil Mahbubi dengan NIM 2019-01102440. Kemudian ada Muhammad Longki Pontoh dengan NIM 2019-01100218. Kemudian Denis Setianto dengan NIM 2019-01102111. Kemudian ada Intan Kurota Aini dengan NIM 2019-01102113. Kemudian ada Ilham Pratama dengan NIM 2019-01102221. Oke, lanjut. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, pendekatan kajian, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian yang pertama itu ada latar belakang. Kajian sistem transportasi kota akan memerlukan pemodelan dan prosedur perhitungan untuk menganalisa hubungan antara kebutuhan transportasi dan penyediaan sistem transportasi. Kebutuhan transportasi yang dimaksud adalah jumlah gerakan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas jalan dari asal ke tujuan. Sedangkan penyediaan adalah penambahan atau pengaturan pemakaian ruas jalan yang menyatu dalam jaringan jalan. Baiklah, saya Muhammad Longki Pontoh dengan NIM 2019-01102218 akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup. Saat ini, konsep perencanaan transportasi seringkali diselesaikan dengan mempergunakan suatu model yang biasanya disebut model perencanaan transportasi 4 tahap, di mana model ini merupakan proses bertahap dari beberapa submodel yang dilakukan secara terpisah dan berurutan. Model 4 tahap sangat kompleks, membutuhkan banyak data dan membutuhkan waktu lama dalam proses pengembangan dan pengkalibrasiannya. Model ini dapat disederhanakan agar memenuhi kebutuhan perencanaan transportasi di daerah yang mempunyai keterbatasan waktu dan biaya. Untuk lebih mempersingkat waktu dan menghemat biaya, maka diperlukan suatu kombinasi yang merupakan gabungan dari beberapa tahapan submodel tersebut, baik secara parsial maupun keseluruhan tahapan. Kemudian metodologi. Nah, ini merupakan yang dijelaskan tadi, model transportasi 4 tahap. Terdapat beberapa konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang saat ini. Yang paling populer adalah model perencanaan transportasi 4 tahap. Model ini merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang masing-masing harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Submodel tersebut adalah aksesibilitas, bangkitan, dan tarikan pergerakan, sebaran pergerakan, pemilihan moda, pemilihan rute dan arus lalu lintas dinamis. Konsep kedua sampai kelima merupakan bagian utama model tersebut yang harus dilakukan secara berurutan. Kemudian untuk tiap-tiap aspeknya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Intan. Pertama, untuk trip generation. Jadi, trip generation merupakan submodel untuk memperkirakan pola perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu atau lebih tata guna lahan. Terdapat 2 pola bangkitan. Pertama itu lalu lintas yang meninggalkan tata guna lahan atau disebut produksi. Yang kedua yaitu lalu lintas yang tiba di suatu tata guna lahan atau yang disebut tarikan. Lalu trip distribusi itu jadi di sini itu bagaimana perjalanan yang dibangkitkan dari zona asal didistribusikan ke zona tujuan. Untuk pemilihan moda secara sederhana itu bagaimana interaksi seseorang dalam melakukan pemilihan moda. Moda yang dipilih biasanya moda yang memiliki rute terpendek, biaya termurah, dan tercepat untuk nyampai ke tujuan. Untuk pemilihan rute terbaik itu sendiri sama seperti pemilihan moda, yaitu memiliki rute terpendek, waktu tercepat, dan biayanya murah. Ya, saya Denis Setianto dengan NIM 2019-01102211. Pemilihan rute, route assessment, traffic assessment, atau route choice merupakan tahap terakhir dari model perencanaan transportasi 4 tahap.
Tahap keempat ini concern pada seleksi rute atau alternatif disebut patch antara asal dan tujuan dalam jaringan transportasi untuk menentukan fasilitas yang diperlukan dan untuk mengetahui cost serta benefit. Kita perlu tahu jumlah pelaku perjalanan di tiap rute dan ruas dalam jaringan. Kita perlu membebankan lalu lintas. Jika ada jaringan jalan dan sistem angkutan umum, kita pertama ingin tahu pola tundaan lalu lintas saat ini dan kemudian apa yang akan terjadi jika perubahan dibuat. Pembahasan dalam bahasan model 4 tahap merupakan kilas pandang penerapan dan model konvensional dari peramalan perjalanan. Dikenal sebagai model 4 tahap, pilihan pendekatan 4 tahap ini bukan karena terbaik, tetapi hanya pendekatan yang tersedia dengan batasan institusi dan finansial. Dalam peramalan transportasi perlu direpresentasikan pendekatan berbasis kegiatan yang dikembangkan untuk pendekatan lebih baik perilaku perjalanan. Model perencanaan transportasi perpataan disusun sebagai set dari tahapan yang harus diikuti, dan model disusun untuk digunakan di tiap tahap. Dalam beberapa kasus, telah dicatat bahwa tahapan dapat digabungkan secara lebih umum, tahapan mungkin dibuat secara serempak, dan ini dapat diperlukan dalam analisis yang lebih baik. Model trip duration sebagian besar tidak merefleksikan hambatan perjalanan atau ukuran umum dari aksesibilitas terkait dengan membagi perjalanan dalam bagian dan bagian. Hambatan perjalanan digunakan scheme tree atau interzonal evidence harus dihasilkan untuk tahap berikutnya. Waktu perjalanan mobil pribadi pada reflow untuk melalui 4 tahap. Idealnya, scheme tree dapat merefleksikan generalized cost untuk keseluruhan moda pada tahap berikutnya. Lanjut kesimpulan, mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, maka kemungkinan pengembangan yang dapat diambil adalah pengembangan kombinasi sebaran pergerakan, pemilihan moda, dan pemilihan rute berdasarkan informasi data arus lalu lintas pada kondisi pemilihan rute keseimbangan. Terima kasih. Kemudian untuk sumber referensi yang kami pakai sendiri itu dari Sulistyorini R. Tamrin OZ 2007. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.